Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bekasi Voice, salah satu channel media informasi seputar Bekasi Raya. Kali ini kita sedang bersama Duta Anak Kabupaten Bekasi, yaitu Kak Hartini. Nah, mau tahu tentang kegiatan Kak Hartini atau seputar Duta Anak Kabupaten Bekasi? Mari kita tanya-tanya beliau. Oke, Kak Tini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Bang Idin sendiri? Alhamdulillah baik juga, sehat dan luar biasa hari ini. Gimana orang rumah pada sehat? Sehat alhamdulillah ya. Ayah juga kondisinya udah mulai membaik ya. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang nih Kak Tini? Sekarang sih jujur lagi nganggur aja karena emang akhir tahun kan, jadi belum ada kegiatan yang mungkin nanti minggu depan udah mulai aktif lagi di beberapa organisasi yang saya ikuti. Ikut kegiatan organisasi apa aja nih? Kalau organisasi sekarang saya lagi aktif di Rumah Pelangi Bekasi tentunya, terus saya juga aktif di Forum Anak, khususnya di Duta Anaknya ya, karena kalau di Forum Anaknya itu saya udah umur 17 tahun, jadi tugas saya itu menjadi fasilitator ya, bukan menjadi anggota di Forum Anaknya. Oh, gitu. Di Duta Anaknya. Iya. Tapi selain di Duta Anak, saya dengar juga Kak Tini juga di Duta Hukum dan HAM Jawa Barat ya? Iya. Sebagai apa tuh? Kalau di Duta Hukum dan HAM Jawa Barat itu ya sama aja sebagai duta. Tapi kalau untuk di Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Bekasinya, saya di bidang informasi. Oh, di informasi. Pendidikan. Pendidikan. Berarti nyambung ya di Rumah Pelanginya sebagai taman bacaan yang bergerak di pendidikan dan sosial. Kemudian Duta Anaknya, kemudian juga Duta Hukum dan HAM. Jawa Barat ya, kalau yang HAM tingkat Jawa Barat. Kegiatan di Duta Anak nih di kabupaten dari 2020 itu sebagai Duta Anak kegiatannya ngapain aja sih? Kalau sebagai duta itu kita ya ibarat kata menjadi jembatan atau menjadi role model ataupun pelopor bagi teman-teman anak-anak khususnya, karena kan saya duta anak. Jadi kegiatan di Duta Anak itu pastinya kita mensosialisasikan, mengkampanyekan tentang apapun itu. Misalnya kayak say no bullying ataupun kita belajar tentang hak-hak anak gitu. Kayak kemarin kan banyak kasus-kasus tentang bully terhadap anak-anak, kemudian juga mungkin kegiatan tentang narkoba gitu ya. Ada juga. Jadi emang Duta Anak itu kita memfasilitasi anak-anak, kayak anak-anak butuh apa nih yang mau dipelajari, kita akan memberitahukan kepada Forum Anak, dan nantinya Forum Anak akan memberitahukan ke pendamping untuk misalnya Kak tolong dong kita mau butuh materi tentang sex education ataupun yang lainnya. Nah nanti kita akan mengusahakan itu. Seru juga jadi Duta Anak. Seru. Selama ini kegiatannya sudah berapa lama? Dari kapan? Dari 2020 kan ya. 2020 itu dipilih secara apa biasanya? Kita mengajukan diri atau gimana? Jadi mau cerita sedikit, mungkin agak banyak nih ya. Nggak apa-apa, kita bebas. Oke. Jadi kan awal mula saya gabung di Forum Anak itu kan tahun 2018. Tahun 2018. Jadi kalau 2018 baru gabung aja sebagai ya sebagai partisipan aja, sebagai anak-anak di situ mungkin ya. Sebagai anak-anak yang hadir di acara Forum Anak. Belum gabung di Forum Anaknya. Nah, setelah beberapa kali ikut kegiatan ketiganya itu langsung pemilihan Duta Anak Kabupaten Bekasi tahun 2018. Dan saya belum kepilih untuk ke kabupaten. Jadi yang dikatakan Duta Anak Kabupaten itu adalah teman-teman yang mendapatkan predikat juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah sisanya untuk teman-teman yang lain itu dikatakan Duta Anak Kecamatan. Gitu. Nah tahun 2018 saya masih Duta Anak Kecamatan, 2019 saya ikutan lagi karena masih penasaran. Kok saya bisa kalah ya gitu ya. Jadi ya emang agak tertantang ya anaknya. Terus akhirnya 2019 ikutan, dan ya saya masih menjadi Duta Anak Kecamatan juga. Tapi di tahun 2020 kebetulan teman-teman saya udah pada pasrah nih, kayak Tin gue udah pasrah nih, gue 2 kali ikutan Duta Anak nggak menang-menang gitu. Ya udah yang lain udah pada mundur, saya tetap maju. Kayak saya masih penasaran sampai mana sih kemampuan saya, saya nggak bisa dapat juara gitu. Akhirnya 2020 ikutan, dan alhamdulillah mendapatkan predikat juara 3 Kabupaten Bekasi. Dan dinobatkan sebagai Duta Anak Kabupaten Bekasi. Itu dipilihnya ada kriteria khusus nggak? Oke, kalau untuk kriteria khusus pastinya harus di bawah umur 18 tahun. Oh iya, jadi di bawah
usia anak-anak berarti itu iya, ya? karena anak yang dikatakan anak itu adalah dari dalam kandungan, dari 0 yang termasuk yang di dalam kandungan sampai 18 tahun. Jadi kalau misalnya udah di atas 18 tahun lewat 1 hari, itu udah dimasukin ke remaja atau ke dewasa gitu. Berarti bukan lagi sebagai anak-anak, iya. lebih ke fasilitatornya. Iya. Nah, kalau misalnya gimana cara pemilihannya itu, waktu itu seharusnya melewati kecamatan. Ada forum anak kecamatan. Tetapi di kecamatan saya itu forum anaknya mati. Mati, akhirnya saya dan teman saya berinisiatif untuk datang ke kecamatan untuk merekomendasi bilang kalau saya mau ikutan duta anak. Walaupun saya udah kabupaten ya sebenarnya. Cuma kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Mewakili kecamatan dulu, baru dipilih antar kecamatan, baru naik baru ke kabupaten. mewakili kecamatan di tingkat kabupaten gitu. Iya. Nah, setelah itu kata PMD-nya, pokoknya pendamping saya yang di kecamatan, dia bilang, "Oke deh, Tin, kirimin 2 anak lagi dari sekolahan kamu sama 2 anak lagi dari sekolahan teman saya." Nah, habis itu ya udah pas dia tuh 6 orang kan sama saya dan teman saya yang menjadi perwakilan sekolahan dia. 6 orang kita datang ke ke kabupaten langsung pemilihan. Di situ ternyata kita itu untuk pertama kita itu melawan kecamatan masing-masing. Si 6 orang itu gimana caranya saya harus lolos dari 6 orang itu. Jadi per kecamatan itu dipilih 1 orang doang, Kak. Dari 6 orang mewakili kecamatan dipilih lagi untuk 1 orang. Iya, tapi baru dibawa ke kabupaten. Iya. Oh begitu. Tapi dipilihnya itu langsung dari kabupatennya, bukan dari kecamatannya. Nah, setelah itu diumumin kalau saya yang lolos. Saya 1 orang doang dari kecamatan Cikarang Utara lolos ke kabupaten. Ya udah, saya maju, lanjut lagi ke sesi ya, kayak ditanya-tanya, diwawancara, terus kayak ditanya juga kayak misalnya kalau misalnya ada masalah ini gimana cara kamu menangani itu gitu. Terus dites bakat juga, karena yang menjadi duta itu nggak harus kita nggak cuma harus tahu ilmu tentang anak-anak. Syaratnya kan harus anak-anak. Iya, harus anak. Selain dari anak-anak juga memiliki bakat-bakat lain. Dan saya waktu itu tampil nyanyi, terus ya gitu deh. Kak Tini ini mewakili kecamatan mana? Tinggal di mana memang? Tinggal di Cikarang Utara. Tinggal di kecamatan Cikarang Utara, berarti mewakili Cikarang Utara. Cikarang Utara. Berarti udah kota ya? Udah kota. Nah terus nih, selama menjadi duta anak Kabupaten Bekasi ini, apa aja pengalaman yang Kak Tini udah dapat di sini? Karena mungkin nanti yang menonton banyak teman-teman kita yang mempunyai adik yang masih anak-anak ataupun para orang tua yang memiliki anak-anaknya, mungkin ada yang ingin menjadi anaknya menjadi duta anak di Kabupaten Bekasi. Kalau dari Tini pribadi, jujur jalur Tini sama jalur teman Tini tuh beda. Jadi kita tuh punya tujuan, punya cara yang berbeda. Walaupun bukan punya orang dalam. Gitu ya. Tapi itu harus punya sih. Harus punya. Iya. Jadi bukan harus punya orang dalam berarti ya? Harus punya sih. Harus punya. Berarti harus punya orang dalam juga biar mempermudah ya. Iya, maksudnya mempermudah relasi, banyak relasi. Iya, itu teman-teman maksudnya punya orang dalam ya. Nah, jadi kita tuh kan duta itu kan mempunyai satu tujuan yang sama, tapi mempunyai cara yang berbeda. Kayak saya kan juara 3. Sama teman-teman saya yang juara 1 dan 2 itu punya cara yang beda. Mungkin teman saya namanya yang juara 1 itu kan Kapawas. Kapawas itu punya cara yang ibarat kata dia di belakang layar. Di belakang layar yang ya udah dia mantau kegiatan di forum anak, kegiatan semua yang dilakukan di forum anak itu secara diam-diam. Jadi enggak in frame gitu kan, enggak di publik. Kalau Kak Jani sendiri, Kak Jani itu kan dia sekarang menjadi pengurus FAD. Jadi apa tuh FAD? FAD itu adalah Forum Anak Daerah, Forum Anak Kabupaten Bekasi, atau yang biasa disebut Perak Busi. Nah, kalau Kak Jani sendiri pastinya dia bakalan sering banget turun nih di tahun ini karena kan dia baru menjabat sebagai pengurus FAD. Nah, kalau saya sendiri, saya tipe orang yang pendekatan. Tipe yang pendekatan kayak saya mau tahu nih contohnya saya datang ke Rumah Pelangi Bekasi, saya mau tahu nih kondisi anak-anak itu kayak gimana. Apakah materi-materi di sini tuh udah memadai atau belum, atau enggak fasilitasnya gitu. Dan ya ternyata di daerah sini, daerah Sukamekar yang bisa dikatakan pelosok ya,
Pelosok bukan sih nih? Pelosok ya? Di ujung Sukamekar lah. Bisa juga sih. Di ujung Sukawangi atau Sukamekar. Tapi udah ada perumahan kok di sini. Oh iya, emang banyak perumahan. Iya, maksudnya saya seneng banget karena di sini ternyata anak-anaknya lebih seru dan anak-anaknya lebih banyak permainan tradisional gitu. Kayak sering main emprak ya, main emprak. Apa itu? Main deprek. Jadi ya main-mainan tradisional gitu. Jadi Duta Anak juga memperkenalkan mainan tradisional juga. Memperkenalkan. Iya, kalau di sini biasanya anak-anak di sini ya main deprek, kemudian juga main karet, ya, terus main petak umpet, main inggo lempar. Mungkin di daerah-daerah beda-beda kali ya. Iya, betul. Nah, makanya di sini tuh yang bikin saya penasaran, kok seru banget ya di sini, kayak ada aja gitu kegiatan di Rumah Pelangi Bekasi ya khususnya. Jadi karena kan di daerah kota atau di daerah sana itu tuh rata-rata anak-anak udah main handphone, udah main gadget gitu kan. Di sini juga beberapa sih, karena mungkin kebutuhan juga saat ini terutama di masa pandemi ya. Teman-teman kita tahu di masa pandemi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya digital ya. Kita ada sekolah online ya. Kemudian juga sekarang les-les juga udah pakai ruang guru dan sebagainya. Jadi para orang tua mungkin memfasilitasi anak-anaknya untuk juga bermain gadget gitu kan. Jadi membelikan dawai handphone untuk kegiatan belajar. Nah, dari Duta Anak sendiri, bagaimana merespon selama pandemi ini nih, khususnya buat anak-anak. Hartini sebagai Duta Anak, bagaimana sudut pandang Hartini itu terkait anak-anak, gadget dan saat ini gitu. Bagaimana cara anak-anak bermain gadget yang sehat atau sebagainya, atau punya pandangan Hartini? Kalau dari Tini pribadi ya, Tini itu tipe orang yang terstruktur. Dalam arti setiap kegiatan Tini itu Tini ada list kegiatan. Misalnya hari ini Tini ngelakuin apa aja, Tini harus punya listnya. Oh, Tini hari ini ke Rumah Pelangi. Oh, besok Tini ada kegiatan apa nih? Oh, Tini list. Dan sama kegiatan-kegiatan sepele, misalnya kayak bangun tidur harus rapiin kamar ataupun cuci piring dan lain-lain, itu tuh ada list-listnya. Makanya di sini ya Tini tuh tipe orang yang bercerita. Jadi Tini mau berbagi ke teman-teman yang lain atau ke anak-anak yang lain. Oh, gini loh cara supaya lebih produktif. Karena kan banyak kan yang ngeluh, aduh hidup gue di gini-gini aja gitu, rebahan mulu, tidur mulu, jajan, makan, tidur, gitu kan. Jadi ya why not gitu kalau misalnya lu coba dari awal nih, lu bikin list kegiatan lu gitu. Kayak kita juga kan harus punya kayak bucket list. Bucket list itu kita itu punya harapan yang kita list, misalnya kayak 5 tahun ke depan gue pengen mau ngapain, mau kayak gini jadi gitu. Apa iya harus kayak gitu. Jadi biar tuh kita ada pandangan, oh kalau misalnya 5 tahun ke depan gue jadi ini, gue harus kayak gini. Misalnya 5 tahun ke depan gue pengen jadi penyanyi, ya gue harus latihan menyanyi gitu. Simpelnya kayak nah simpelnya gimana caranya kita untuk tips buat memegang gadget, karena kan kita masa pandemi itu kan kayak belajar serba online. Iya, sekarang serba online. Bahkan sekarang forum-forum kelas-kelas online. Pakai Zoom meeting, terus Google meeting, terus banyak lagi lah. Oke. Nah, kalau dari cara Tini sendiri, Tini kan punya keponakan yang sekarang tinggal sama keluarga Tini. Nah, keponakan Tini itu dia sekarang lagi terobsesi sama handphone, sama ML, Mobile Legends. Terus games iya, pokoknya ada games-game kayak gitu, kayak Free Fire dan lain-lain. Nah, kalau dari Tini pribadi, karena jujur kalau orang tua Tini kayak ya udah silakan main HP. Karena kan adik Tini maininnya HP ayah. HP ayah di-downloadin tuh games-game. Dan kalau dari Tini pribadi, Tini caranya tuh ngedeketin ke adik Tini. Lagi main apa sih, Dek? Lagi main ML, kan dia lagi sambil main HP. Dia tau gak sih kalau main ML kelamaan nanti kayak gini. Kita jelasin. Jadi jangan langsung kayak ngambil HP-nya terus dengan cara-cara yang benar, yang baik pokoknya intinya gitu ya. Jadi karena kalau misalnya anak kecil itu dikekang, itu malah semakin penasaran. Jujur kalau Tini pribadi pun sama kayak gitu. Tuh, dengerin kata Duta Anak Kabupaten Bekasi. Kalau anak kecil dikekang itu semakin penasaran, akhirnya mereka makin cari tahu, makin kepo gitu ya. Iya. Dan malah makin terobsesi buat cari tahu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa dia dilarang gitu ya? Iya. Nah, apalagi kan kalau misalnya kayak sekarang zaman tok-tok ya. Zaman tok-tok, tahu kan? Zaman tok-tok kayak ada joget pargoy ataupun joget-joget yang lain. Nah, itu tuh sebenarnya
aku sendiri karena aku bukan anak sosmed banget ya, kecuali sosmed aku itu aku gunain untuk bercerita ataupun curhat lah ya, tapi melatih kata-kata ataupun melatih musik gitu. Selain itu tuh enggak, bukan anak sosmed yang apa-apa kayak update status, kayak misalnya, "Hai guys, gue lagi di sini," gitu. Enggak gitu banget ya. Nah, si TokTok itu sekarang jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Iya, tentunya memiliki dua sisi yang berbeda. Untuk yang bisa memaknai sisi positifnya tentu saja TokTok ini bisa dijadikan media sebagai marketing, pemasaran, publikasi juga, branding dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga bisa jadi hal yang negatif. Karena jujur FYP, jadi FYP itu adalah kayak beranda di TikTok itu munculnya itu sesuai dengan apa yang sering kita lihat. Misalnya itu kalau nggak salah ada yang namanya apa sih istilahnya tuh, lupa ya. Pokoknya ketika kita mencari itu di pencarian dimanapun, maka yang bakal ditampilkan ya itu sejenis gitu. Nanti tanpa kita sadari, kita nggak cari pun mereka akan menampilkan itu. Betul. Algoritma dalam dunia sosial media itu yang ditampilkan apa yang kita cari gitu, ataupun yang sering kita sesuai pertemanan kita. Jadi yang dimunculkan teman kita bertemannya terus suka apa, biasanya juga bakal dimunculkan dengan apa yang kita sukai gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita kelihatan nih, misalnya kayak saya pernah tuh ngebandingin FYP TikTok saya dengan FYP TikTok teman saya. Teman saya itu kebetulan suka K-pop, anak-anak K-pop ya. Jadi saya bandingin, kok FYP lu banyaknya tentang kayak mungkin BTS or Blackpink gitu ya. Nah kalau dari saya, kok gue lebih banyak kayak yang curhat-curhat sih gitu ya. Mungkin ya emang seringnya liatnya kayak gitu. Dan teman saya liatnya yang K-pop gitu. Ya itu algoritma ya dalam dunia IT itu ada algoritma. Nah untuk tipsnya sih sebenarnya ya udah kita harus menghandle diri kita sendiri, karena kalau misalnya bukan kita yang ngehandle diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan. Apalagi ini khususnya untuk kita yang udah dewasa ya, dalam arti yang udah ngerti lah baik dan buruknya. Kalau untuk anak kecil ya pastinya ayah dan bunda atau bapak ibu harus melihat perkembangan anaknya sendiri, jangan acuh tak acuh gitu. Jadi sekarang Hartini udah tidak sebagai duta anak. Masih. 2 periode. Oh 2 periode. Sampai tahun 2022. Oh 2020. Jadi teman-teman, Kak Hartini ini masih menjadi duta anak Kabupaten Bekasi sampai 2022. Iya. Tentunya sebagai duta anak harus bisa menjadikan diri kita ya, terutama Kak Hartini mungkin menjadi apa ya, acuan gitu terhadap anak-anak yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya, betul. Nah, Kak Hartini selama ini gitu kan, Kabupaten Bekasi ini cukup luas. Ada 23 kecamatan, ada 180 desa dan kelurahan ya, 180 lebih. Kurang lebih lah. Desa dan kelurahan. Nah, bagaimana Kak Hartini bisa apa ya, duta anak ini bisa menjangkau itu semua? Ada kiat khusus nggak selama menjadi duta anak? Atau nanti bisa kerjasama mungkin dengan organisasi lain atau komunitas lain? Jujur kalau misalnya yang tadi Tini bilang, kita itu duta anak, satu tujuan tapi beda cara. Jadi kita tuh beda cara buat ngejalanin si tugas kita sebagai duta. Kan balik lagi, duta itu adalah menjadi role model ataupun contoh bagi anak-anak, sebagai acuan yang tadi Bang Idin bilang. Nah kalau dari Tini pribadi, Tini itu sering searching di sosmed, misalnya komunitas-komunitas ataupun organisasi. Dan salah satunya Rumah Pelangi Bekasi. Tini tahu Rumah Pelangi Bekasi ini dari Instagram volunteer gitu kalau nggak salah. Nah terus akhirnya tahu, oh Rumah Pelangi Bekasi lagi open recruitment nih. Oh ya udah deh, karena gue belum pernah jadi relawan gitu, ya udah saya coba, saya gabung, dan akhirnya saya tahu, oh suka mekar kayak gini. Karena kan jujur saya belum pernah kesini. Mungkin kalau ke Pebayuran, Babelan saya pernah, tapi kalau kesini belum pernah. Berarti sekarang aktif juga di Rumah Pelangi? Aktif. Sebagai apa? Sebagai sekretaris. Mantap, sebagai sekretaris di Rumah Pelangi Bekasi. Jadi duta anak Kabupaten Bekasi, duta hukum dan HAM Jawa Barat, juga sebagai sekretaris di Rumah Pelangi Bekasi. Selain itu ada lagi? Itu aja deh yang disebutin. Oh itu aja. Yang lainnya rahasia lah. Oh gitu. Jadi agak matching juga ya kegiatan duta anak, dan kayaknya di Rumah Pelangi juga kan banyak kegiatan atau
bahas tentang anak-anak gitu ya. Iya. Banyak kegiatan anak-anak juga, pendidikan anak gitu. Apa pandangan Kak Tini nih sebagai duta anak Kabupaten Bekasi terkait pendidikan anak-anak saat ini? Pendidikan anak-anak saat ini, apalagi masa ini kan masa pandemi ya. Dan jujur adik Tini sendiri dia agak males-malesan untuk belajar. Tini pribadi pun seperti itu. Cuma balik lagi sebagai orang tua, ini Tini lebih ke orang tuanya ya, karena kan kalau untuk anak-anak itu agak susah nih untuk mikirin, oh gue hari ini mau ngapain ya, enggak agak susah. Jadi lebih baik orang tua itu membuat yang tadi Tini bilang list kegiatan anak-anaknya. Jadi anak-anak mau ngapain aja hari ini, minggu ini gitu, itu harus bisa ya, orang tua harus bisa kayak gitu. Iya, karena kan bisa karena terbiasa kan. Kalau misalnya anak udah dibiasain, oh hari ini nak, kamu ada kegiatan ini nih nak, kamu belajar ya dari misalnya dari jam 7 sampai jam 12 kurang. Kamu megang sosmed, megang handphone gak apa-apa, tapi ibu pantau ya. Kegiatan-kegiatannya dipantau. Iya, belajarnya nanti ibu pantau ya gitu. Nah nanti dari jam misalnya dari jam 1 sampai jam 3 apa gitu, mungkin main sama teman-temannya, dan nanti mungkin dari abis asar sampai jam 5 mungkin 1 jam ya kalau main sosmed, jangan lama-lama untuk main games. Tapi balik lagi dipantau sama orang tuanya, karena biasanya anak itu tertariknya itu di sosmed, di games atau enggak di YouTube. Banyaknya gitu sih. Banyak anak-anak games, emang terutama ngomongin gadget, nggak jauh anak-anak itu lari ke YouTube ya. Kemudian juga permainan dance games. Iya. Tapi kita juga harus menyeimbangkan anak-anak ini dengan permainan-permainan tradisional kayaknya. Ya. Terus buat Kak Tini nih, ada pesan khusus nggak buat ibu-ibu mungkin yang anak-anaknya saat ini sedang belajar, atau mungkin anak-anak khususnya di Kabupaten Bekasi lah gitu, terkait dunia anak, kemudian juga terkait apa yang menjadi keinginan anak-anak gitu. Oke. Kak Tini ini masih anak-anak atau udah dewasa? Aku masih anak, karena kan umur aku masih 17 tahun. Oh, Kak Tini masih anak-anak ya. Jadi 3 bulan lagi tuh, nanti bulan Maret baru 18 tahun, udah bukan anak lagi. Berarti selesai jadi duta anak ya? Masih dikatakan duta anak sih. Tapi jadi fasilitator. Jadi fasilitator gitu aja. Jadi apa tanggapannya? Jadi kalau misalnya kalau tanggapan Tini, ya balik lagi, jangan mengekang anak, karena yang namanya mengekang itu pasti anak bakalan penasaran sama apa yang dilarang. Tapi kasih pengertian ke anak, nah kamu jangan gini ya, tapi gini, kasih contoh. Dan sebagai orang tua itu harusnya memberikan contoh. Anak itu selalu merekam apa yang dilakukan. Misalnya kakaknya sering ngomong kasar, adiknya bakal ngomong kasar. Misalnya ibunya sering jalan-jalan atau kakaknya sering jalan-jalan, anaknya pasti bakalan sering jalan-jalan. Kakak aja jalan-jalan, masa Didi nggak boleh gitu. Jadi, sering banget kayak gitu. Harus bisa menjadi contoh ya, orang tuanya atau orang sekitar lingkungannya, karena pendidikan pertama itu ada di rumah, orang tua ya, lingkungan. Itu yang mempengaruhi anak-anak saat ini gitu. Ya. Apalagi kayaknya sekarang beredar berita culik, Kak. Iya, sekarang beredar tuh ada berita culik juga ya, penculikan yang kemudian organ tubuhnya diambil, dijual, bisa jadi dijual atau buat isi apa gitu ya. Pokoknya ada, saya kemarin tuh baca berita seputar tentang anak-anak yang kemudian organ tubuhnya diambil, terus dijahit ya, terus dianterin, digeletakin gitu aja. Itu banyak. Kemudian juga pelecehan seksual terutama di Kabupaten Bekasi ya. Iya, aku lihat berita, jadi ada anak cewek yang dia tuh, aku nggak tahu ya, agak bingung. Maksudnya ini kurang tahu, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silakan komen aja. Jadi di video itu di CCTV ada anak cewek yang disuruh ngebuka pakaiannya di daerah, di gang gitu, kayak gang yang tersembunyi lah ya. Dia disuruh buka dan diperkosa gitu aja. Jadi si ceweknya nggak ada teriak ataupun lari, enggak, karena kan namanya anak takut ya. Iya. Iya kan belum lama juga banyak sih berita tentang seputar tentang kekerasan seksual terhadap anak ya. Di Kota Bekasi belum lama kita dengar gitu. Malah anak salah satu pejabat ya
juga ada. Kemudian juga yang kemarin lagi viral, yang ibunya nyuruh nangkep sendiri ya, sendiri pelakunya. Lagi viral sekarang itu, lagi viral. Itu banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak ya, terutama masalah seputar seksual. Kayaknya penting juga edukasi seksual ya. Di Duta Anak ada edukasi terkait itu. Oke, kalau untuk sex education itu kan sebenarnya bisa dibilang dari SMP ataupun SMA ya, karena untuk SD itu agak ngeri ngejelasinnya. Kalau misalnya kita salah bahasa itu bakal disalahgunakan sih bahasa itu. Jadi biasanya kalau misalnya forum anak itu cara menjelaskannya itu lewat lagu, lewat gerakan, lewat bercerita. Ada lagunya? Sentuhan boleh gitu. Makanya nanti kalian searching aja. Boleh. Jadi penasaran nanti di Twitter ya. Oh iya. Nanti ada kode di YouTube. Enggak bisa di itu. Ya, banyak banget. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Terus nanti ada bagian yang sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam gitu. Jadi cara edukasi seks seputar seks itu terhadap anak melalui lagu, tarian ataupun bercerita. Karena kalau misalnya kita ngejelasin kayak sex education bla 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 bla, aduh pusing kepala anak, karena kan anak belajar aja udah ngeluh terus ya. Ditambah lagi materi tentang sex education yang itu agak berat banget pembahasannya. Berarti ada cara khusus buat menjelaskan tentang seputar sex education kepada anak-anak melalui bercerita, bermusik, kemudian juga dengan menari tarian. Oke, mungkin itu. Jadi buat siapapun, ibu-ibu atau keluarga yang ada di rumah yang menonton ini, itu bisa dipraktekkan, bisa dicari YouTube-nya ya kan? Bisa, nanti searching aja, aku lupa judulnya, pokoknya sentuhan boleh gitu kan? Ya, tentang edukasi sex education seputar untuk anak-anak ya. Tapi sebenarnya kita harusnya membahas itu harus didampingi psikolog juga ya? Iya, karena untuk hal-hal seperti itu harus yang tahu ilmunya yang menjelaskan. Kalau misalnya duta anak, ya udah duta anak itu adalah yang tadi balik lagi menjadi contoh aja untuk teman-teman. Jadi duta anak fokusnya juga lebih ke contoh buat teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Iya, yang menjelaskan yang kita banget, kayak misalnya, gue gini nih, gue untuk kegiatan gue di list-list, lo mau ngikutin gue silakan, kalau enggak. Jadi mengajak kegiatan-kegiatan yang edukatif, kemudian positif gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bakal ngundang psikolog seputar sex education kayaknya ya. Boleh di Bekasi Voice biar lebih keren. Oke, Kartini, sekarang apa nih harapannya buat anak-anak di Kabupaten Bekasi? Kartini kan sekarang sebagai Duta Anak Kabupaten Bekasi ya. Itu berat juga kayaknya ya Kak. Berat banget. Sebagai duta kita harus bisa menjadikan pribadi kita, diri kita contoh gitu. Membranding diri. Menjadi contoh suri toladan yang baik buat anak-anak di Kabupaten Bekasi khususnya atau umumnya seluruh anak-anak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak, kemudian apa harapan Kakak nih terkait anak-anak di Kabupaten Bekasi ke depannya? Oke, kalau misalnya dari saya pribadi, saya mengharapkan anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, bisa mengetahui minat dan bakatnya. Karena banyak teman-teman saya nih Bang Idin yang masih bingung. Teman-teman saya tuh anak-anak SMK ya, masih bingung. Aduh, bakat gua apa ya, minat gua apa ya. Jadi sebelum kalian terlambat, kalian tuh harus tahu terlebih dahulu minat bakatnya tuh kalian apa. Misalnya kalian suka nyanyi, silakan pelajari nyanyi. Jadi fokuslah pada satu. Misalnya ya suka nyanyi, mau jadi penyanyi, silakan pelajari itu. Jangan kayak semuanya diambil terus malah kewalahan. Oh iya, Kak Tini juga pernah ikut lomba nyanyi ya? Pernah ikut. Juara waktu Juara 2 nasional. Cipta lagu sekolah ramah anak. Juara 2 cipta lagu sekolah ramah anak. Keren dan akademi. Kayaknya kita dengerin juga ya, sedikit menyanyi, boleh Kak? Lagu bebas, terserah. Apa ya? Apa aku jadi bingung. Yang Kakak bisa menyanyi. Kita mau lihat nih. Juara 2. Aduh Abang. Ayo, nggak apa-apa. Teman-teman Bekasi Voice mau dengar. Lagu apa ya? Ada yang bebas. Dangdut yang apa? Layar? Dangdut apa mau apa? Pop.
galau. Yang anu. Ayo yang apa aja terserah. Yang anu. Yang apa? Yang nyanyi. Iya, waktu dibawakan lomba deh. Aduh, lupa bang. Lagu sendiri. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aduh. Yang sering ya biasanya kan ada tuh lagu yang sering kita menyanyiin. Lagu bucin kan ya? Boleh. Sedikit buat teman-teman Bekasi Voice. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan. Aduh, sorry teman-teman. Ini kalau misalnya nyanyi nih bang, sekelas mau sekedar cerita aja. Kalau nyanyi tuh aku bener-bener harus memasuki si lagu itu dulu, nggak bisa tiba-tiba disuruh nyanyi langsung. Nggak bisa. Misalnya, Til, lu nyanyi lagu sedih. Aduh, sorry, gue lagi seneng nih. Oh gitu. Jadi sekarang lagi apa nih? Lagi seneng sih sebenarnya. Ya udah lagi. Karena aku lagi cerita-cerita berarti nih kan sama abang. nyanyi lagu seneng deh. Sedikit buat teman-teman. Atau kan lagu Laskar Pelangi deh. Boleh. Langganan kita. Boleh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Rumah pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di diwa. Udah gitu aja. Oke, itu dia tadi nyanyi Kak Tini nih yang juara 2 lomba Cipta lagu Sekolah Ramah Anak. Cipta lagu Sekolah Ramah Anak. Keren. Jadi teman-teman, banyak sekali hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, kemudian juga menjadi informasi buat teman-teman di Bekasi Raya khususnya mengenai tentang Duta Anak Kabupaten Bekasi yang saat ini Kak Tini menjadi salah satu duta anaknya di Kabupaten Bekasi. Mungkin itu aja bincang kita kali ini bersama Kak Hartini sebagai Duta Anak Kabupaten Bekasi 2020 ya Kak. Iya. Oke teman-teman, kita akhirnya sampai di ujung acara Bekasi Voice hari ini. Kedatangan tamu yang luar biasa nih Kak Tini, Duta Anak Kabupaten Bekasi loh Kak Tini loh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kak cerita kita hari ini. Mungkin Kak Tini nanti bisa bantu kita buat mempublikasikan channel Bekasi Voice. Bisa like, share di kanal YouTube karena kita juga ada Instagram dan juga fanpage. Instagramnya @bekasivoice, kemudian juga fanpage-nya Bekasi Voice, kemudian YouTube-nya Bekasi Voice, kemudian juga kita ada medianya www.bekasivoice.com. Oke, keren banget pastinya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau tahu tentang banyak Bekasi Voice, kita harus follow nih Bekasi Voice. Yoi, share jangan lupa. Oke, teman-teman, mungkin itu aja cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Muhaidin Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.